Kita harus mendatangkan orang-orang dari luar, sementara setiap orang yang kita datangkan dari luar Batam harus dikarantina 2 minggu dulu. Dan kita harus jalanin PCR setiap hari dan nggak bisa keluar ya. Setiap syuting pulang hotel udah stay di hotel, nggak bisa pulang, nggak bisa keluar. Even kalau makan pun stay di hotel. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Sebenarnya itu hampir keseluruhan ya, bisa dibilang kayak 90% itu syuting di Batam. Awalnya memang mereka udah planningnya tuh syuting di India, tapi terus mereka COVID, Delta. Jadi dari situ Dev coba cari tempat nih, karena yang dari cerita mereka tuh secara jadwalnya Dev itu untuk mundur lagi itu udah nggak bisa gitu. Jadi mereka cari tahu kebenaran salah satu produsernya itu kenal sama yang punya Infinite Batam dan mereka kirim foto-foto gitu. Terus menurut mereka Batam secara pulau kan jadi lebih secluded lah untuk bikin produksi selama COVID gitu. Jadi produksi di India mereka pindahin ke Batam. Krunya sih nggak kehitung ya, aku nggak tahu ya. Tapi kalau ID-nya sendiri ada 7 Astrada. Ya aku sendiri penjadwalan sama pengadegan. Minggu pertama pengadegan sama Patel sendiri. Untuk beberapa adegan second unit aku megang sama Dimas Imam Sebono sebagai DOP-nya. Untuk chasing scene. Nggak nyangka kalau bakal di-interview sama Patel sendiri, sama timnya. Ya sempat ada pesimis lah untuk ikutan. Tapi in the end ternyata diajak karena emang kuat karena portofolionya itu. Every day, I've prayed for a way to protect the weak. Lumayan mepet juga sih ya, karena kita mulai prep dari saya sendiri. Yang pertama itu September, tapi kru itu keseluruhan mulai datang di Oktober, ada sebagian akhir September, mulai syuting itu pertengahan Desember. Dev itu yang pertama kali datang ke Batam bareng saya. Dia dengan salah satu produsernya itu yang pertama kali datang hanya Dev dan Jomon. Dev dari LA apa dari London, tapi ke Australia dulu, lewat Jakarta baru ke Batam. Nah, saya ketemu mereka di Jakarta untuk ke Batam bareng-bareng. Di September itu masih belum yakin sih sebenarnya apakah syuting di Batam atau enggak, atau cocok atau enggak, karena kan mereka baru lihat berdasarkan foto gitu, belum melihat lokasi aslinya. Hal baru buat aku dengan dia sebagai EP, dia sebagai penulis, dia sebagai pemain, dan dia juga directing. Jadi satu kepala dia semua, dan ya semua dia yang megang lah. Menurut saya yang saya lihat selama persiapan itu, saya bisa ngelihat kalau film ini tuh kayak istilahnya babynya dia gitu. JPRI ya, cuman challenge buat aku. Belum pernah dapetin lagi action setelah The Raid 1 ya. Awalnya sih nyangkanya emang gak bisa kerja bareng sama Dev Patel ya, tapi ternyata orang enak. Dan dia sangat detail, dia sangat perfeksionis. Jadi untuk semua proses-prosesnya itu memang harus dapat yang terbaik lah. Saya bisa lihat itu. Dia tahu dunia apa yang dia mau buat, dia tahu apa yang dia mau kerjain, dan dia tahu bahan-bahannya gitu. Jadi secara kreatif orangnya ya emang one man show ya. Gue pikir bakal nggak banyak komunikasi ya, atau tidak ngeblend sama tim lokal sendiri ya. Maksudnya ada kubu-kubuan, tapi ternyata dia nggak. Ternyata dia blending abis sama kru lokalnya, dan dia kreatif sih. Ya, maksudnya secara kreatif emang enak buat dipelajarin dan diserap ilmu-ilmunya. Don't call me son. Dengan short shooting days, dengan begitu banyak lokasi dan begitu banyak practical shoots, itu sih challenge-nya banget. Karena kan sebenarnya settingannya kan India. Jadi kita di Batam cari orang India juga kan maksudnya terbatas ya gitu loh. Kita harus mendatangkan orang-orang dari luar, sementara setiap orang yang kita datangkan dari luar Batam, dari luar, bukan luar Batam aja, dari luar bubble kita itu harus dikarantina 2 minggu dulu, dites dulu, sudah selesai tes oke, baru bisa masuk ke bubble. Jadi emang syuting selama COVID itu kan emang ribetnya udah lebih dari syuting biasa gitu. Dan kita harus jalanin PCR setiap hari, maskeran tiap hari, berjarak tiap hari, itu challenge juga tuh. Dan nggak bisa keluar ya. Setiap syuting pulang hotel udah stay di hotel, nggak bisa pulang, nggak bisa keluar. Even kalau makan pun
stay di hotel. Ekstras yang India banget itu kita kan cari, ada yang dari Medan, ada yang emang dari Batam juga gitu, yang emang katanya banyak lah komunitas Indianya itu sekitar 200 ekstras. Itu sebenarnya ada beberapa yang di scene-scene itu juga kru, karena pada saat pengembangan gitu ya, ternyata misalnya harusnya yang dari India gitu, atau dari ini nggak bisa masuk gitu, karena semuanya harus lewat tes. Kita sangat bersyukur banget gitu ya dengan COVID yang lagi parah-parahnya, karena itu kita mulai tuh September 2020, kita jalan lancar, kita syuting lancar, nggak ada yang sampai sehari pun berhenti karena ada yang sakit COVID atau apa gitu. Cuman Dev aja sempet dia patah tulang kaki, patah tulang tangan gitu kan. Akhirnya ke Jakarta khusus untuk operasi jarinya. Jadi kita juga berhenti kayak mundur 1 minggu. Dari total sebenarnya produksi awal itu ada mundur 2 minggu lah. Pertama kakinya, terus kedua jarinya. Yeah. Are you ready for a fight? Ya seneng sih kalau mendengar dari luar juga udah banyak standing applause dan positif ya. Aku amazed banget sih. Seneng banget. Pasti bangga lah ya, karena kita kebayang yang selama produksi suka dukanya gitu, terus ternyata dapet nilainya bagus nih gitu, sampai biarpun sebelum mulai tuh udah dengar gitu kan, ini kayaknya bakal jadinya bagus gitu. Beberapa kru yang emang ikut sampai post production itu mereka udah kasih laporan lah gitu, ini jadinya bagus nih, ini jadi bagus, karena memang post productionnya aja lama juga sih gitu. Ini udah akan seperti film action ala John Wick-nya India. Ya yang akan didapatkan ya experience nonton John Wick versi lain. Tadi saya tanya sama yang semuanya juga, yang kru-kru itu kan gimana gitu. Semuanya tuh bilang, nggak nyangka ya jadinya bagus gitu. Karena kan kita produksi aja. Aku sih awalnya nggak nyangka mau jadi kayak apa filmnya. Beneran deh, syuting Hollywood tuh beda banget. Maksudnya kita nggak tahu shot by shot dan mau digabung kayak apa nggak tahu. Hasil jadinya kita nggak pernah tahu apakah jadinya diterima bagus atau enggaknya, kita nggak tahu. Tapi ya kita seneng banget sih gitu. Bisa jadinya diterima sama orang-orang dan responsnya bagus banget. Hai, saya Anita Sandrayanti, saya sebagai Production Manager di project Monkey Man ini. Saya Dondi Adrian, saya bekerja sebagai asisten sutradaranya film Monkey Man yang disutradarai oleh SD Patel. Jangan lupa ya, nonton film Monkey Man di 21. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.